Halo, jumpa lagi dengan saya dalam kegiatan praktikum komputer untuk kelas 8 tingkat SMP. Kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi praktikum kita. Nah, di sini saya akan menyajikan sebuah teks untuk adik-adik semua. Ya, di sini kita bisa melihat sebuah teks menghidupkan kembali hewan kesayangan Anda. Nah, kalau judul seperti ini menggunakan shape dengan menggunakan fill dan menggunakan teks pada bagian atau di dalam dari sebuah shape, ini sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Ini adik-adik bisa review kembali dan juga memantapkannya lagi ya. Nah, di sini sedikit perbedaan ya. Di sini ada drop cap. Nah, biasanya drop cap itu hanya satu huruf ya, atau satu karakter, sama seperti pada paragraf kedua. Nah, kali ini dia buat satu kata. Nah, apa bisa ya atau tidak, nanti kita akan coba lihat. Demikian juga pada contoh pada paragraf kedua. Nah, di sini dia ada dua kolom ya. Di sini hanya saja kalau sebelumnya itu kolom kan biasanya ada di tengah ya. Nah, sekarang kita bisa mengubah itu, dia tidak harus berada di tengah, tetapi kita bisa menyesuaikannya. Pada contoh kita bisa lihat pada kolom satu ini sedikit lebih sempit ya, sedangkan untuk kolom 2-nya ini lebih lebar lagi. Ini artinya kita bisa melakukan pengeditan, tidak mesti harus ada di tengah seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara melakukannya? Nah, dianggap kita di sini sudah punya teks ya. Nih, adik-adik semua nanti bisa mengetik ulang sekaligus juga memperlancar pengetikannya. Nah, di sini judul sudah ada. Nah, anggap ini kita sudah mengetik, adik-adik semua sudah mengetik ya. Lalu ini bagaimana ya kalau kita lihat pada contoh tadi, ini ada satu kata. Lalu satu kata ini kita blok untuk kita jadikan drop cap. Ya, gitu ya. Sekali lagi, ini kata yang mau kita drop cap ini kita blok dulu. Lalu pada menu uh, insert, ya ini ya, insert, lalu kita berikan drop cap di sini. Nah, ini bisa kita langsung pilih drop karena pada contoh juga ada 3 baris yang ingin di drop ya, seperti ini. Nah, ada 3 baris, ini bisa langsung ya. Kecuali kalau misalnya kita mau mengubah lebih dari 3, 4 atau 5 baris, tentu kita harus ke drop cap option dulu. Nah, seperti ini. Nah, gampang sekali. Artinya kan satu kata dia akan drop cap seperti ini ya. Oh. Lalu kita coba melihat pada paragraf kedua. Di sini pada paragraf kedua ini gampang sekali, tanpa kita perlu memblok, kita cukup drop cap aja sekali. Nah, karena bawaan dia kalau kita tidak beri perintah atau blok teksnya, maka dia hanya satu karakter atau satu huruf saja yang akan dilakukan drop capnya. Nah, sedangkan kalau kita blok itu berdasarkan berapa kata yang ingin kita drop cap. Nah, ini satu ya, udah selesai. Lalu kita akan menjadikan ini menjadi dua kolom ya. Tentu ini kita blok, hati-hati dalam memblok ini sampai jangan kelebihan ya. Ini udah termasuk kelebihan ya. Dia harus pas tepat di karakter titik ya, seperti ini. Soalnya kalau kita lebih nanti dia akan membuat panjang ya. Saya ambil contoh ini, semua ini lebih ya, ini lebih memblok. Ini kalau kita jadikan 2 halaman dia akan kepanjangan ya ke bawah. Nah, ini dia kelebihan gitu. Saya ambil contoh sekali lagi. Misalnya ini kelebihan ya. Ini anggap di bawahnya udah nggak ada karakter lagi ya. Tidak ada spasi lagi. Ini kelebihan. Kita jadikan 2 ini. Maka dia panjang seperti ini. Tidak malah terbentuk 2 kolom. Jadi oleh karena itu ini udah kelebihan ya. Bloknya harus pas-pas tepat pada karakter titik. Ini kelebihan, kita kurangi ya. Lalu kita kolom, lalu kita klik 2. Nah, ini bisa. Namun ketika kita blok, kita jangan buat 2 dulu ya, tetapi kita ke columns, lalu kita ke more columns. Nah, di sini kita bisa mengubah satu ya jadi 2 karena dalam contoh teks kita tadi 2. Nah, di sini kita tidak langsung oke dulu karena kita ingin mengubah kolom pertama ini sedikit lebih besar. Bawaannya ini adalah sama lebarnya. Nah, ini misalnya kita buat 4,5 cm ya. 4,5 cm. Nah, tentu ketika kita membuat 4,5 cm, kita juga harus menentukan spasinya. Nah, hanya saja ini tidak bisa kita isi berapa. Kenapa? Karena centang equal column width ini sudah ada. Artinya dia akan mengupayakan supaya kolom 1 dan kolom 2 itu sama atau seimbang ya. Oleh karena itu kita harus melepaskan centang ini. Iya. Nah, jangan lupa ya. Oke, sekali lagi ya kita coba. Ini kita coba dulu columns ya, more columns selalu. Nah,
Ini kan kita harus buat dua, ini hilang karena ini masih satu ya. Ini kita buat dua, baru ini bisa muncul. Ini kita lepas centang, lalu ini kita ganti menjadi 4,5. Nah, otomatis di sini juga besar ya, otomatis. Ini otomatis besar ketika kita melepas klik dari sini, dia menjadi 10,31 cm. Sedangkan ini spacingnya adalah spasi antar kolomnya. Kita bisa lebarkan, bisa kita kurangi. Untuk kali ini kita pakai saja dulu bawaan 1,27. Lalu kita klik OK. Nah, jadi nampak ya di sana kolom satu jauh lebih kecil, sedangkan kolom kedua ini lebih besar lagi. Nah, sedikit tambahan di sini sebenarnya tata cara pengetikan untuk ini nggak seperti ini ya, tapi ini untuk sekedar adik-adik tahu semua. Misalnya ini ada bagian ya. Wah, sekali lagi dalam pengetikan naskah penulisan sebenarnya tidak seperti ini ya. Nah, karena ini adalah misalnya sebuah tulisan ya. Ini biasanya hanya ada di catatan ya, buku catatan kita biar cepat. Tapi kalau misalnya seperti rumus-rumus kimia, unsur-unsur kimia, atau juga bilangan berpangkat, biasanya kita ada teks di atas seperti ini. Nah, untuk membuat seperti ini, adik-adik kami bisa melakukannya dengan cara ini, saya kasih contoh di bawah ya. Misalnya bagian ya, bagian, lalu kita kasih dua ya. Lalu dua ini kita blok. Nah, lalu kita adik-adik bisa mengklik menu home ya, menu home. Lalu di sana ada teks seperti ini. Ada pada grup font. Sini ada seperti ini, superscript namanya ya, kita adik-adik bisa klik, maka duanya akan naik. Nah, di sini kalau tidak salah ada dua ya, pertama pada paragraf pertama, terus paragraf kedua juga. Ya, ini sekedar untuk latihan ya. Sebenarnya ini bukan begini ya cara penulisan yang benarnya. Nah, baik, demikian saja dulu untuk pertemuan kali ini adik-adik semua, supaya bisa latihan di rumah dan mempermantap kembali, memperlancar praktikum komputernya, dan materi latihan nanti bisa di-download pada kolom deskripsi video. Di situ juga ada nanti instruksur ya, instruksi bagaimana cara mengerjakannya. Oke, demikian saja, sampai jumpa.